wabarakatuh. Hai guys, Kami dari kelompok 4, saya Dati Mikaria, saya Dinda. saya Agus Purnomo. Di sini kami akan menantikan tutorial penggunaan rumus statistika Pada Microsoft Excel. Selamat Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengoperasikan beberapa fungsi statistik yang ada pada Microsoft Excel. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Nah, untuk menggunakan beberapa fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel, kita masukkan dulu data yang ingin kita kelola. Sebelumnya saya sudah mempunyai data nilai ekonomi siswa kelas 10. Di sini sudah terdapat nilai kuis yang pertama, nilai kuis yang kedua, nilai UTS, kuis setelah UTS, dan juga nilai UAS. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang bisa kita gunakan dalam mengelola data yang ada, yang saya tampilkan ini. Pertama itu fungsi sum. Fungsi sum ini sama dengan sum. Nah, fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai data dalam suatu rank tertentu. Misalnya di sini kita ingin mencari jumlah nilai siswa, masing-masing siswa. Jadi kita tulis sama dengan sum seperti tadi, sama dengan sum. Lalu buka kurung, lalu kita blok nilai yang ingin kita cari jumlahnya. Kemudian kita klik enter. Nah, dapatlah nilai data nilai Abdullah sebanyak 400. Kita tulis dulu judulnya jumlah nilai. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari jumlah nilai Ahmad, Aji, sampai Deden, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, maka dia secara otomatis akan terjumlah. Oke, lanjut. Yang kedua itu rumus average. Rumus average ini atau fungsi average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata. Misal kita ingin mencari nilai rata-rata masing-masing siswa. Nah, biasanya fungsi statistik ini digunakan guru untuk mengelola nilai rapor siswa. Kita tulis rumusnya sama dengan average, lalu buka kurung, kita blok nilai yang ingin kita cari rata-ratanya. Yang pertama rata-rata nilai Abdullah, kita blok nilai kuis pertama sampai nilai UASnya Abdullah. Kemudian kita klik enter. Nah, maka didapatlah nilai Abdullah sebesar 80. Selanjutnya tinggal kita tarik seperti tadi. Nah, maka dia secara otomatis akan memunculkan data seperti ini. Selanjutnya rumus max. Rumus max digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Misal di sini kita ingin mencari nilai tertinggi dari kuis pertama sampai UAS. Kita masukkan rumusnya sama dengan max. Lalu buka kurung. Lalu kita blok nilai yang ingin kita cari, nilai tertingginya seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, didapatlah nilai tertinggi dari kuis pertama ini 90. Untuk selanjutnya tinggal kita tarik seperti tadi. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya rumus min. Rumus min ini digunakan untuk mencari nilai terendah. Kalau tadi nilai tertinggi max, maksimal. Kalau nilai tertinggi ini rumusnya min, minimal. Masukkan rumusnya sama dengan min. Kemudian kita blok nilai yang ingin kita cari, nilai terendahnya. Sama seperti tadi, kita ingin mencari nilai terendah dari kuis yang pertama. Kita blok seperti ini, kemudian kita klik enter. Nah, didapatlah nilai terendahnya 40. Selanjutnya kita tarik seperti ini. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian rumus count. Fungsi count. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah data. Menghitung
jumlah data yang kita buat. Tinggal kita masukkan saja rumusnya, sama dengan count, lalu buka kurung. Misal kita ingin menghitung seluruh data dari kuis pertama sampai UAS, jadi kita blok seperti ini, blok keseluruhan, kemudian kita klik enter. Didapatlah jumlah datanya sebesar 74. Lanjut, rumus selanjutnya kontif. Rumus kontif ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Misal di sini kita ingin mencari jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan. Nah, kita tulis terlebih dahulu jumlah siswa laki-laki, lalu kita masukkan rumusnya, sama dengan kontif, buka kurung, kita blok seluruh jenis kelamin ini, blok, kemudian kita ketik titik koma sesuai dengan yang ada pada Microsoft Excel masing-masing. Nah, kemudian kita klik kriteria yang kita inginkan. Karena di sini kita ingin mencari jumlah siswa laki-laki, maka kita klik salah satu tulisan L, salah satu tulisan huruf L, misalnya yang ini. Lalu kita klik enter. Nah, didapatlah jumlah siswa laki-laki sebanyak 9 orang. Selanjutnya mencari jumlah siswa perempuan. Sama rumusnya seperti tadi, kita menggunakan kontif. Nah, kita blok seluruh data jenis kelamin, kemudian kita ketik titik koma, lalu kita klik kriteria yang kita inginkan. Karena perempuan, jadi kita klik P. Terserah mau diklik yang mana, mau yang di atas, yang di bawah, asalkan tulisannya P. Lalu kita klik enter. Nah, maka didapatlah jumlah siswa perempuannya ada 6 orang. Selanjutnya, rumus count blank. Rumus count blank ini digunakan untuk mencari banyaknya nilai yang kosong. Nilai kosong. Misalnya kita ingin mengetahui berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kuis pertama, kuis kedua sampai UAS. Kita kosongkan terlebih dahulu datanya. Misalkan seperti ini, kita kosongkan beberapa data. Nah, lalu kita masukkan rumus sama dengan count blank, lalu buka kurung, kita blok kuis pertama, keseluruhan nilai kuis pertama, lalu klik enter. Nah, didapatlah nilai yang kosong ada 2. Selanjutnya tinggal kita tarik seperti tadi, seperti ini. Nah, maka didapatlah nilai yang kosong, ada yang 2, ada yang 1, ada yang juga 0. Selanjutnya, menghitung nilai rata-rata, tetapi datanya berupa angka dan juga huruf. Fungsi yang bisa kita gunakan yaitu average if. Average if. Ini nilai rata-rata data angka dan huruf. Kita ketik dahulu, misalkan ini Azizun ini tidak ikut kuis karena sakit. Kita tulis keterangannya sakit, alfa misalnya. Yang ini sakit juga, yang ini sakit, nah yang ini sakit. Untuk mencari rata-rata nilai yang ada data angka dan juga huruf, kita menggunakan rumus average
aperagea. Nah, seperti ini, lalu buka kurung. Lalu kita blok data yang ingin kita cari rata-ratanya, di mana data tersebut terdapat angka dan juga huruf. Kemudian kita klik enter. Nah, didapatlah rata-ratanya sebesar 67. Selanjutnya seperti itu. Aperagea. Buka kurung, kita blok seperti tadi. Lalu klik enter. Nah, selanjutnya fungsi lain yang bisa kita gunakan pada Microsoft Excel yaitu fungsi if. If ini digunakan untuk mendefinisikan atau mengisi suatu sel berdasarkan sel yang lain atau kriteria tertentu. Nah, misal kita ingin melihat lulus atau tidaknya siswa berdasarkan KKM. Kita masukkan di sini KKM-nya misal 75. Nah, kita ingin melihat apakah Abdullah, Ahmad, Aji nilainya sudah mencapai KKM atau belum. Maka kita masukkan rumus sama dengan if, lalu buka kurung. Kemudian kita klik nilai rata-ratanya Abdullah seperti ini. Lalu kita ketik tanda lebih dari, karena KKM-nya lebih dari 75, lalu ketik koma, titik koma, tanda petik 2, lulus. Jika lebih dari 75 maka lulus, titik koma lagi. Jika di bawah 75 maka tidak lulus, titik koma lagi. Tutup kurung lalu klik enter. Nah, maka diketahui bahwa Abdullah ini lulus KKM atau sudah mencapai KKM. Selanjutnya tinggal kita tarik seperti tadi, seperti ini. Nah, jadi dia otomatis. Selanjutnya rumus rank. Rumus rank digunakan untuk mencari peringkat atau urutan dari suatu data. Misal kita ingin mencari rankingnya si Abdullah, langsung kita masukkan sama dengan rank, kemudian kita klik nilai rata-ratanya Abdullah, lalu titik koma, kemudian kita blok seluruh nilai rata-rata siswa, lalu klik enter. Nah, maka didapatlah Abdullah ini ranking 6. Misalnya lagi kita ingin mencari rankingnya Angga, sama dengan seperti tadi rank, buka kurung, kita klik nilai rata-rata Angga, kemudian titik koma, lalu kita blok seluruh nilai rata-rata siswa, kita klik enter. Nah, didapatlah rankingnya yaitu 1. Selanjutnya rumus CONIF. CONIF ini digunakan untuk mencari rata-rata nilai dengan kriteria tertentu. Misal kita ingin mencari nilai rata-rata atau rata-rata nilai di bawah KKM. Kita klik di sini. Kita masukkan rumusnya sama dengan CONIF. Lalu buka kurung. Kemudian kita blok. Oke, kita tulis dulu terlebih dahulu. Kita blok seluruh nilainya ini. Kemudian kita ketik titik koma. Lalu kita masukkan kriteria. Karena KKM-nya 75, maka di bawah 75. Titik koma, tanda petik 2 lagi, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, maka didapatlah rata-rata nilai di bawah KKM adalah 6. Selanjutnya untuk mencari rata-rata nilai di atas KKM.
rata-rata nilai di atas KKM. Masukkan rumusnya seperti tadi, sama dengan average if, lalu kita blok seluruh nilai rata-rata, kemudian kita masukkan kriterianya seperti yang tadi. Karena ini di atas, maka nilainya lebih dari, tandanya lebih dari 75, tutup kurung, klik enter, dapatlah nilai rata-ratanya 81,19. Nah, yang tadi kita ulang sama dengan average if, bukan count if, karena yang kita cari nilai rata-rata. Kita blok seperti tadi, lalu kita masukkan kriterianya, kurang dari 75, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya yang terakhir, rumus Corel. Rumus Corel ini digunakan untuk mencari R hitung dari instrumen yang sudah kita berikan kepada responden sebagai alat untuk menguji validitas suatu data. Nah, di sini saya sudah mempunyai data hasil dari pengujian item soal dengan 10 responden. Di sini saya menggunakan data angket dengan skala Likert 1 sampai 5. Sebelumnya kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya ini. Sama seperti tadi rumusnya, sama dengan sum, lalu kita blok seluruh nilai yang ingin kita jumlahkan. Nah, seperti ini, lalu klik enter. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik. Untuk mencari R hitung dari item soal yang pertama, kita masukkan rumusnya sama dengan Corel, lalu buka kurung, kemudian kita blok nilai dari item soal yang pertama ini, tanda titik koma, kemudian kita korelasikan dengan jumlah keseluruhan item soal, jumlah keseluruhan dari nilai yang ada di item soal. Setelah itu kita klik enter. Nah, maka didapatlah R hitungnya 0,07. Kemudian R hitungnya ini kita bandingkan dengan R tabel. R tabelnya itu bisa kita lihat pada R tabel produk momen, R tabel Pearson produk momen. Jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka item soal ini valid. Sebaliknya, jika dia lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Oke, cukup sekian pengoperasian beberapa fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.